Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Tiga warga Lampung meninggal jadi korban kebakaran gedung Teradron di Jakarta. Ratusan lansia di Bandar Lampung lulus sekolah dan diwisuda. Kali ini kami ajak Anda melihat keindahan pemandangan kota Bandar Lampung dari Bukit Sakura yang khas dengan ornamen Jepang. Tiga warga Lampung meninggal dunia dalam musibah kebakaran gedung Teradron Jakarta Pusat. Korban bernama Yoga Valdi Yasir, warga Metro, Novia Nurwana, warga Tanggamus, dan Pariem, warga Lampung Barat. Dua jenazah korban telah tiba di rumah duka. Pada Rabu malam, kedatangan jenazah Yoga Valdi Yasir, pemuda umur 32 tahun itu disambut isak tangis Kelurahan Metro, Kota Metro Pusat. Jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediamannya pada Kamis pagi. Menurut keluarganya, Yoga bekerja di perusahaan Teradron lebih dari 3 tahun. Ia meninggal karena terjebak dalam gedung yang dipenuhi asap. Ya, artinya ada kejadian di tempat Yoga begini. Nah, tetapi keluarga juga masih menutupi gitu karena menjaga keluarga inti. Nah, habis itu ya ujungnya sih sampai ke Jakartanya belum dikasih tahu juga, cuman saya udah nangkap kayaknya nih bahasa di keluarga itu menurut saya tuh ada kejadian gitu loh. Ya, tapi dengan ada harapan, Jakarta masih ada harapan. Nah, sampai sana ya sebelum sampai itu udah ada yang ngasih tahu. Tapi korban ini memang bekerja di sana Pak ya? Di sana Pak ya? Ya. Udah berapa lama sih Pak? Itu kurang lebih kalau nggak salah 3 tahun lebih udah. 3 tahun lebih. Ya, itu udah pegawai tetap. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Novia Nurwana di Desa Margoyoso, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Rabu sore. Novia meninggal dunia dalam musibah kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat. Novia Nurwana merupakan seorang wanita berumur 28 tahun yang meninggal dunia saat sedang hamil 8 bulan. Menurut keluarga, Novia dikenal sebagai sosok berprestasi. Ia merupakan alumni Fakultas Teknik Kimia Universitas Lampung Unila angkatan 2015 dan pernah mengajar di SMA Negeri 1 Sumberjo sebelum bekerja di Teradron Jakarta. Pada hari Selasa pagi, karena saya suka antar almarhumah berangkat kerja bareng teman saya. Pagi. Gak ada tanda apa Pak sebelum ini Pak? Kejanggalan apa gitu? Tanda-tanda sih nggak ada ya, berjalan dengan ya seperti biasa aja saya berpikirnya seperti itu. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah. Memang kerja Ibu Nur ini Pak ya? Bu Nopi ini? Ya, Kerja di mana tuh Pak? di PT Teradron. Berarti nggak ada tanda-tanda yang aneh-aneh terakhir ketemunya Pak ya? Seperti biasa kita berangkat pagi bareng, saya antar dia kerja, kemudian saya berangkat kerja. Gitu. Jadi salah satu korban kebakaran di gedung Teradron Jakarta adalah warga Kecamatan Sumberjo atas nama Novia Nurwana binti Darni Iskandar, umur 24 tahun, alamat Perkon Margoyoso, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus.
jenazah tiba jam 10.15 ke rumah duka, kemudian jam 11 itu diberangkatkan ke pemakaman umum Pekon Margoyoso, selesai pemakaman jam 11.40. Pengamanan di lokasi, Pak? Untuk pengamanan sejak kedatangan jenazah sampai dengan pemakaman, Polsek Sumberjo turut mendampingi. Kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat itu terjadi pada Selasa siang dan menewaskan 22 orang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi telah menetapkan Direktur Utama PT Teradron Indonesia berinisial MW sebagai tersangka terkait kebakaran yang menewaskan 22 orang tersebut. Asep Saifullah dan Aris Susanto melaporkan dari Metro dan Tanggabos. Dua tersangka kasus korupsi dalam perkara yang berbeda Rabu malam ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Tersangka Budi Laksono dipenjara karena terlibat kasus korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur. Budi Laksono merupakan orang kepercayaan mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, yang jadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Budi Laksono berperan sebagai penerima uang setoran proyek dari kontraktor yang diperintahkan oleh tersangka Dawam Raharjo. Bahwa terhadap tersangka AF dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bandara BL, berhasil dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 yang melibatkan saudara BL, sehingga terhadap saudara BL statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan satu lagi tersangka yang ditangkap bernama Afandi Masyah Datarada yang terlibat dalam perkara pemalsuan dokumen penerbitan sertifikat tanah hak milik di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka ditahan di rumah tahanan Waihui, Bandar Lampung selama 20 hari ke depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sahabat dekat ya? Teman dekat, sahabatnya Arif. Seorang mahasiswa yang menyuruh pacarnya melakukan aborsi hingga pacarnya tewas divonis 16 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada Rabu siang. Terpidana berinisial FDS menyatakan menerima vonis hakim tersebut dan tidak akan banding. Dalam kasus itu, perbuatan terpidana telah menghilangkan 2 nyawa, yakni pacarnya dan bayinya. Terpidana meminta pacarnya melakukan aborsi sebab bayi yang dikandung korban merupakan hasil hubungan di luar nikah antara terpidana dengan korban. Dan meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif 1 dan ke-2. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Setelah ada kesempatan diskusi dengan terdakwa, ternyata terdakwa langsung menerima apa yang menjadi putusan dari majelis hakim, seperti itu. Oh gitu. Intinya kita menerima apa ya? Nggak ada kejanggalan atau enggak? Tidak. Karena sebenarnya dia menerima karena terkait dengan putusan itu terdakwa sendiri langsung menyatakan dia menerima seperti itu. Ya kita mengaminkan saja sebagai informasi. Kasus tersebut terungkap setelah korban berinisial SL tewas usai melakukan aborsi di kamar kosnya di Kedaton, Bandar Lampung pada bulan Juni lalu. Tidak lama kemudian, polisi meringkus FDS, pacar korban. Kejadian bermula saat FDS meminta pacarnya menggugurkan bayi yang dikandung pacarnya. Setelah bayi lahir, terpidana FDS meninggalkan pacarnya yang kritis usai menjalani persalinan sendiri di kamar kos. Bayi yang baru lahir itu dibuang terpidana FDS ke sungai.
Korban yang juga ibu bayi akhirnya meninggal akibat terlantar tidak segera mendapat pertolongan dokter atau bidan usai melahirkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dunia konservasi hewan dilindungi sedang bergembira sebab satu lagi anak gajah Sumatera dilahirkan secara normal oleh gajah betina jinak bernama Yulia di Rumah Sakit Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Yulia berumur 34 tahun melahirkan bayi gajah betina dengan berat 64 kg pada 4 Desember lalu. Proses persalinan bayi gajah berlangsung lancar dengan diawasi beberapa dokter hewan dan pawang. Gajah ini jenis kelamin betina ya. Induknya bernama Yulia dan anaknya lahir tanggal 4 Desember jam 23 malam. Nah, keadaannya seperti apa sekarang, Mas? Ya alhamdulillah sampai hari ini hari keempat, hari keempat ya, hari kelima. Ya kondisinya ya masih bagus, sehat. Induk dan anaknya ya kondisinya sekarang masih. Untuk induknya itu ini kelahiran pertama atau sudah berapa? Ini anak yang pertama nih dari Yulia ini. Ini surprise juga buat kita. Lahirnya juga bagus ya, tidak ada kendala. Ini surprise juga anak pertama. Walaupun di awal-awal menyusuinya agak susah ya, tapi akhirnya dibantu oleh para dokter dan pawangnya sekarang udah bagus. Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur kini memiliki 62 ekor gajah jinak, 34 diantaranya berada di pusat latihan gajah dan 28 lainnya berada di Elephant Rescue Unit, lalu jumlah gajah liar sebanyak 160 ekor. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.